Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadana li tariqihil qawim wa faqahana fi dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tusiluna ila jannatin na'im wa takunu sababan lin nadhari liwajhil karim. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur raufur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil fadl jasim. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini adalah sebagai muqaddimah perkumpulan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang paling sempurna, di mana Allah menciptakan malaikat hanya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan hewan hanya diberikan syahwat. Allah menciptakan setan hanya diberikan hawa nafsu. Akan tetapi manusia Allah memberikan kepada tiga-tiganya, yaitu adalah akal, syahwat dan juga hawa nafsu diberikan kepada manusia. Sehingga manusia ini adalah makhluk yang dinamis, yang mana mereka ini tergantung dalam tarikan antara tiga hal. Apakah akalnya bisa mengalahkan hawa nafsu dan syahwatnya sehingga dia termasuk orang yang selamat, atau dia mengalahkan syahwatnya, mengalahkan akalnya, atau hawa nafsunya mengalahkan akalnya sehingga mereka adalah orang yang celaka. Maka dari itu manusia bisa seperti malaikat ketika mereka bisa menguasai akalnya. Manusia bisa seperti hewan apabila dia mengikuti syahwatnya, dan juga manusia bisa menjadi seperti setan ketika dia mengikuti hawa nafsunya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 permata kepada manusia ini, sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, arba'atu jawahir fi jismi bani Adam. Ada 4 permata di dalam tubuh anak cucu Adam, yang mana yuziluha arba'atu asya. Namun 4 permata ini pun bisa hilang dengan 4 perkara yang lain. Amal jawahiru, adapun permata yang Allah berikan kepada manusia, yang pertama adalah fal aqlu, yaitu adalah akal. Dengan akal ini kita bisa menimbang mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, dan seterusnya. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Nasaihul Ibad, beliau menyebutkan bahwa definisi akal adalah jauharun ruhaniyun khalaqahullahu ta'ala muta'allaqan bi badanil insan yu'rafu bil haq wal batin, yaitu adalah permata roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam tubuh manusia, yang mana tujuannya supaya bisa mengetahui mana yang hak dan juga mana yang batil. Permata yang kedua adalah waddinu, yaitu adalah agama, yang mana agama ini adalah aturan atau norma yang bisa menjadikan atau mengarahkan manusia, mengarahkan akalnya agar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga agama adalah menjadi pedoman kita dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita harus beragama sehingga hidup kita sesuai dengan yang diperintahkan dan yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, permata yang diberikan oleh Allah yaitu adalah al-haya, yaitu adalah sifat malu. Di mana sifat malu ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, dikembangkan oleh agama untuk bisa mengendalikan perilaku kita, sehingga kita bisa membedakan mana diri kita, mana hewan, dan juga mana setan. Dengan apa? Dengan adanya sifat malu. Karena manusia ketika sudah tidak punya rasa malu, mungkin dia melakukan
hal yang tidak sesuai aturan agama, yaitu misalkan naudzubillah min dzalik itu ada zina, maka akan di depan orang dengan terang-terangan. Kenapa? Karena sudah tidak ada sifat malu. Sehingga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya, beliau menjadikan sifat haya, sifat malu ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hayaun nafsiyun, yaitu sifat malu yang diberikan kepada setiap manusia, sehingga mereka mempunyai rasa malu setiap orang. Misalkan tadi yang saya katakan, yaitu adalah melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Kita malu tidak berkumpul dengan orang lain ketika ada acara, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya sosial. Ketika orang lain bersedekah kita tidak, itu punya rasa malu seperti itu. Atau misalkan dia melakukan atau membuka auratnya, itu ketika dia punya sifat malu untuk menutup aurat, ini adalah sifat hayaun nafsiyun, yaitu sifat yang diberikan, sifat malu yang diberikan kepada setiap manusia. Dan yang kedua adalah hayaun imaniyun, yaitu adalah sifat hidup, sifat malu secara keimanan. Artinya apa? An yamna'al mu'min min fi'lil ma'asi khaufan min Allah, yaitu adalah seorang mukmin yang mana dia dapat menjaga dirinya dari melakukan kemaksiatan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hayaun imaniyun, yaitu sifat malu dari sisi atau yang tumbuh dari keimanan seseorang. Maka dari itu kita harus betul-betul mempunyai dua sifat ini, yaitu sifat haya nafsiyah dan juga sifat haya imaniyah. Sifat haya imaniyah atau sifat haya nafsiyah. Dan yang ketiga yaitu adalah permata yang terakhir, yaitu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal amalus saleh, yaitu amal saleh, amal yang baik, yang mana ini adalah amal-amal yang sesuai dengan kaidah agama, sesuai yang dibenarkan oleh agama, yang mana ini semuanya sudah diatur oleh Allah SWT dalam syariat ini. Sehingga ketika amalan-amalan yang kita lakukan, baik itu membantu orang lain, membantu pesantren, membantu masjid yang sedang dibangun, madrasah, anak yatim, dan lain sebagainya, semua amal soleh, syukur-syukur kalau amal soleh yang mengalir, itu semuanya yang kira-kira amalan tersebut sesuai dengan kaidah di dalam agama. 4 permata inilah yang Allah berikan kepada kita. Namun hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, ternyata 4 permata yang Allah berikan kepada kita ini bisa hilang, yaitu yang pertama dengan sifat ghadab. Fal ghadab yuzilul akla. Ketika orang itu marah akan menghilangkan permata yang Allah berikan kepada kita, akal. Orang dengan marah akalnya akan hilang, sehingga banyak sekali orang-orang yang menyesal gara-gara marah. Ada orang cerai dengan istrinya gara-gara marah. Ada orang ribut dengan anaknya gara-gara marah, ribut dengan tetangganya gara-gara marah, dan seterusnya banyak sekali hal-hal yang terjadi gara-gara marah. Setelah itu apa yang terjadi? Kita menyesal. Dan di dalam fikih dikatakan, sekalipun orang itu dalam keadaan marah ketika dia menceraikan anaknya, menceraikan istrinya, maka tetap terjadi. Karena Rasulullah mengatakan salah satun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 hal yang sengaja atau tidak sengaja tetap terjadi. Di antaranya adalah an-nikah, dan juga at-tolak, dan juga memerdekakan budak. Maka tolak sekalipun, menceraikan istri sekalipun dalam keadaan marah tetap terjadi. Maka dari itu kita harus betul-betul menjaga marah, karena marah bisa menghilangkan permata akal kita. Yang kedua, wal hasad yuziluddin, sifat hasud, sifat iri, tidak terima dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, ini bisa menghilangkan agama. Dengan hasad orang tersebut sudah lupa dengan agamanya. Dengan hasad orang sudah lupa dengan dosanya. Dengan hasad dia sudah lupa dengan ancamannya begitu berat dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang hasud. Dan yang ketiga, wattama yuzilul haya, yaitu sifat serakah, sifat toma akan bisa menghilangkan sifat permata, rasa malu. Orang kalau sudah serakah, dia akan hilang rasa malunya. Dia merasa paling benar, mengganggu orang lain, bagaimana caranya orang lain bangkrut, bagaimana cara orang lain tersiksa, dan seterusnya. Sudah tidak punya rasa malu sama sekali. Yang penting dia benar, yang penting dia sukses, yang penting dia nikmat. Itu sebab apa? Sebab serakah. Sehingga dia tidak malu lagi dengan saudaranya, mengambil warisan saudaranya karena adiknya yang masih kecil, sehingga dia kuasai hartanya.
rebutan warisan antara kakak dan beradik, sudah tidak punya rasa malu dengan tetangga, masa saudara sampai putus silaturahim. Apa penyebabnya? Serakah. Penyebabnya adalah at-tama'. Dan yang terakhir, wal ghibah yuzilul amal as-salih, menggibah, menggunjing, membicarakan orang lain, ya, menceritakan saudaramu yang kiranya saudaramu itu tidak suka kalau diceritakan, yaitu menggunjing. Ini bisa menghilangkan al-amal as-salih, amal yang sudah kita pupuk, amal yang sudah kita kumpulkan akan hilang dengan sebab ghibah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa menjaga 4 permata yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kepada diri kita dari 4 hal yang bisa menghilangkan kepada permata yang Allah berikan kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.